Baik kawan-kawan. Kali ini saya akan coba sharing bagaimana memanage sebuah project menggunakan Autodesk Inventor. Nah, kebiasaan kita pada saat melakukan modeling di Autodesk Inventor, kita melakukan proses saving, penyimpanan nama file. Penyimpanan file itu berdasarkan nama. Misalkan seperti ini. Ya, misalkan kita kasih nama bridge, center wall, wear plate, atau elektromotor. Ya. Nah, secara otomatis nama yang kita save atau file yang kita save menggunakan nama itu secara otomatis akan tersimpan di field part number. Padahal part number ini adalah menunjukkan nomor sebuah part atau sebuah komponen. Nah, jadi agak rancu nih. Ya. Di sini fieldnya part number, tapi keterangan yang ada di kolom ini itu bukan berupa nomor part, tapi merupakan deskripsi dari part itu. Nah, dari permasalahan ini saya coba membuat satu program yang saya beri nama iDraft Smart Numbering untuk menjawab pertanyaan ini, problem ini. Ini kebetulan langsung dari source-nya saya jalankan. Sebenarnya bisa kita ambil exe-nya aja. Klik debug, start debugging. Program sedang jalan. Lihat di sini. Ya, part number-nya masih banyak deskripsinya, ada deskripsinya. Nah, misal kita mau clearin dulu, kita mau hilangkan dulu gitu. Kita mau bersih-bersih dulu, kita boleh klik clear number. Clear number. Nah, nanti kawan-kawan sebenarnya nggak usah klik number juga, di klik part number juga nggak masalah. Nah, kita langsung mau eksekusi part numbernya boleh. Di sini saya hanya coba menampilkan bahwa data mengenai part number itu bisa kita kosongkan terlebih dahulu. Ya, nanti setelah kosong kita coba buat part number berdasarkan komponen yang sudah distandarisasi atau berdasarkan project number. Nanti kita coba dua skema ini. Kenapa saya buat dua skema ini? Satu, terkadang di fabrikasi kita nggak kenal yang namanya standarisasi. Padahal ukuran part ya itu bisa sama antara project 1 sampai project yang berikutnya. Nah, kenapa kita nggak membuat standarisasi? Kalau misalkan bentuk dari sebuah equipment seperti itu aja, dimensinya sama, ya kemudian hampir semuanya sama, identik. Misalkan dikerjakan di project A, terus nanti ada project lagi, project B. Nah, kenapa kita nggak pakai penomoran yang sama untuk masing-masing project? Jikalau bentuk equipment tersebut identik, benar-benar sama. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ada equipment yang selalu berulang digunakan, itu saya sih selalu anjurkan atau sarankan kita buat standarisasi. Jadi nantinya kita juga bisa forecast, misalkan equipment ini dalam 1 tahun biasa dikerjakan berapa banyak. Kita bisa identifikasi sampai ke sana. Ya, ini program lagi jalan, jadi kita tunggu. Dia lagi cleaning dulu. Kita coba bersihkan partnya. Setelah ini nanti baru kita coba running pembuatan part number. Misalkan kita sudah klasifikasikan, ya, kita sudah buat klasifikasi untuk jenis-jenis equipment, terus nanti kita misalkan kita sequential lagi, misalkan ada subclassnya lagi dari equipment tersebut. Ntar kita lihat ya. Oke, kita tunggu. Ini dikarenakan projectnya banyak,
bukan projectnya banyak, partnya banyak, jadi proses, ini sudah finish. Nah, ini clear semua, bersih. Ya, part numbernya dibersihkan semua. Oke. Nah, kemudian misal kita buat penomoran. Kita ambil dari part number. Part number, nah ini yang saya katakan dia sudah diklasifikasi nih. Jadi misalkan kita punya equipment. Nama equipmentnya A. Dia masuk di klasifikasi 04 misalkan. Kemudian misalkan dari equipment A itu masuk klasifikasi nomor 4, dia punya kapasitas misalkan 1000. Itu masuk di subkelasnya 03. Nah, misalkan ini jenis yang pertama. Kita bikin misalkan 01. Oke. Kita create. Dia nanti running. Nah, kalau misalkan equipmentnya kita buat ini, misalkan nih equipment agitator ini, stress sedimentation ini, dia sudah jadi komponen standar dimanapun kita misalkan ya selalu gunakan equipment ini. Jadi kita anggap sama semuanya. Nanti misalkan ada project di project 1, kita gunakan equipment dengan dimensi bentuk apapun itu semuanya benar-benar identik. Nah, kita bakal gunakan di project yang kedua. Misalkan ini. Jadi ini skemanya seperti ini. Saya buat ada 2 skema. Satu part number. Part number itu kalau misalkan equipment itu standar, nanti kita juga bisa buat penomoran itu based on project number. Ya. Dan nanti kita lihat tuh hubungannya nanti di gambar kerja bagaimana. Lebih memudahkan kita untuk identifikasi atau menyulitkan kita. Nanti kita lihat. Oke, ini agak lama karena komponennya banyak. Ya. Komponen partnya banyak. Nah, yang jadi permasalahan terkadang di fabrikasi itu kita sama sekali nggak identifikasiin komponennya tuh. Hanya misalkan kita kasih misalkan berdasarkan job numbernya aja. Job number misalkan job number 001. Nah, nanti urutannya dia hanya menggunakan item number. Terkadang yang menjadi kesulitan adalah begitu satu komponen misalkan ada kerusakan, kita perlu pergantian. Nah, komponen tersebut atau part tersebut itu nggak ada identifikasi untuk nomornya. Jadi kita harus bolak-balik buka partnya, buka gambar kerjanya tuh. Buka gambar kerjanya, kemudian kita identifikasiin sendiri. Buka lagi. Itu terkadang perlu waktu untuk identifikasi di mana sih posisi part ini dari gambar kerja. Tapi kalau misalkan kita punya skema yang sudah kita bakukan, itu akan memudahkan kita untuk identifikasinya. Begitu kita tahu skemanya, skema penomorannya, kita bisa dengan cepat tahu, oh posisi komponen ini adanya di sub-assembly tertentu, sub-assembly ini. Nah, itu bisa kita tentukan. Oke, mungkin ini perlu waktu sekitar 1-2 menit untuk generate nomornya. Nanti kita lihat. Nah, ini proses finish. Oke. Ya, ini boleh saya tutup. Nah, kawan-kawan lihat di sini. Penomorannya tersusun dengan rapi. Ya. Tersusun dengan rapi sampai ke dalam-dalamnya. Seperti ini. Oke. Ini kalau misalkan komponen ini dianggap standar. Ya. Dianggap standar. Nah, yang uniknya lagi, kalau misalkan BOM structure-nya ini, jadi BOM structure ini ada beberapa, ada yang purchase, kemudian ada yang dianggap normal gitu. Kalau misalkan normal, ini dalam artian adalah komponen ini nanti bakal dibuat, entah itu difabrikasi atau dilakukan proses machining.
Nah, sedangkan di sini kalau misalkan kawan-kawan lihat purchase, ini maksudnya adalah komponen ini sudah standar. Ya, komponen ini sudah standar. Nah, dia tidak akan diberikan penomoran baru. Ya. Nah, purchase seperti ini. Misal nih, misal nomor ini, misal motor ini, elektromotor ini sudah standar. Misal elektromotor ini sudah standar. Nah, saya ingin nomornya seperti ini, misalkan 04, 03, 01, 0001, misalkan. Ini untuk part yang sudah standar. Nah, caranya gimana? Ini tinggal kita ganti aja. Nah, saya tinggal ganti, pindah ke purchase. Ya, pindah ke purchase. Oke, kalau sudah pindah ke purchase, kita bisa lakukan proses sort lagi. Misalnya kita sorting lagi berdasarkan komponen item, komponen type, jenis komponennya apa sih? Assembly kah atau part kah? Ya, kita ambil komponen type, kemudian kita susun berdasarkan BOM structure. Oke. Nah, kebetulan ini udah ada di bawah. Kawan-kawan lihat ya di sini ya. Kalau misalkan di sini saya start purchase, berarti dia udah part standar, maka nanti untuk penomoran ini dia udah baku nih, dia nggak bakal di counting atau dihitung untuk proses penomoran. Dia dianggap sudah punya nomor sendiri dan tidak boleh diganggu gugat. Ya, kalau misalkan kita punya sistem ERP, itu akan lebih memudahkan kita lagi. Jadi begitu nanti bill of material ini keluar, kita masukkan ke sistem, maka proses untuk procurement-nya itu bisa lebih cepat. Ya, karena kalau misalkan kita punya database, biasanya dengan part number ini sudah tahu nanti belinya ke supplier mana, terus price-nya berapa. Oke, kalau sudah kita done. Ya, kita coba ganti skema yang kedua. Saya pakai project number. Misalkan project-nya ini kebetulan dibuat skema 2, ada P untuk yang udah dieksekusi, kemudian E misalkan untuk quotation gitu. Ya, jadi P ini untuk yang sudah jadi project. Misalkan kan kalau misalkan kita EPC, bisa jadi kita buat 100 quotation. Ya, dengan memberikan gambar assembly juga misalkan. Nah, dari quotation yang kita tawarkan ke customer kan nggak secara keseluruhan itu langsung bisa dapat jadi atau bisa dikonversi jadi project. Jadi antara nomor quotation itu kita bedakan dengan project yang akan dieksekusi. Nah, misalkan project number ini saya kasih nama, misalkan P tanggal bulan sekarang 08/20. Ya, jadi urutannya misalkan, atau saya ganti misalkan P01 di tahun 2020 misalkan, atau bisa kita balik juga 2020 ini urutan yang pertama gitu, misalnya project yang pertama. Nah, kita bisa klik create. Nah, nanti dia akan counting. Kawan-kawan lihat nanti hasil penomorannya yang komponen termasuk komponen yang BOM structure-nya itu masuk di kategori purchase, dia tidak akan dilakukan proses penomoran. Sedangkan BOM komponen yang punya BOM type-nya atau tipe BOM-nya itu termasuk kategori normal. Nah, itu normal atau inspirable. Inspirable itu proses pengelasan. Nah, dia akan dilakukan proses numbering di sana. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Nah, gimana? Nanti kita coba lihat juga di gambar kerja kita ini, ya. Nanti di gambar kerja bagaimana kemudahannya, bagaimana memudahkan kita untuk proses manajemen gambarnya. Oke, nanti kita itu dulu. Ini saya coba copy dulu. P2001 ya, sambil nunggu. Jadi kita tunggu dulu. Prosesnya lumayan lama. Ada sekitar 1-2 menit.
karena ada banyak nih, ada ratusan mungkin ribuan komponen yang dia counting. Nah kebayang kalau misalnya kita buatnya secara manual tuh, mata juga pedek juga kalau misalnya kita harus bikin manual, dan penomorannya terkadang itu kita miss kalau misalkan kita lakukan prosesnya secara manual. Oke, kita tunggu sebentar. Ini sudah 1 menit lebih. Prosesnya bisa makan waktu sekitar 2-3 menitan nih. Oke, kita lihat ya. Saya coba tawarkan ini ke kawan-kawan biar nantinya lebih mudah untuk memanage drawingnya dan memanage projectnya ya. Oke, kita tunggu dulu karena tadi ada 2 skema yang kita pakai, 3 malah ya. Kita coba eksekusi 3. Dari tadi kita bersihin, clear, kemudian kita bikin partnya itu jadi part yang standar, dan ini yang based on project ya. Oke, bentar, kita tunggu bentar. Nah, skill ini jarang sekali, ya saya bilang jarang sekali dipunya oleh kawan-kawan desainer atau engineer di Indonesia. Jadi kalau misalkan kawan-kawan minat untuk memperdalami, kita bilangnya API, Inventor API, nah itu bisa kontak-kontak kita lah, bisa kontak-kontak iDraft untuk proses gimana cara buatnya. Terus gimana kalau misalkan perusahaan kawan-kawan punya skematik tersendiri, nah kita iDraft siap bantu ya. Nah kita lihat di sini tuh, tersusun dengan rapi. Nah yang ini yang dianggap purchase, dia nggak counting ya, kawan-kawan bisa lihat dia nggak counting untuk nomornya. Sedangkan untuk yang di bawah sini dia counting. Jadi P ini menunjukkan project numbernya, kemudian 01 itu menunjukkan level yang pertama. Jadi ini ada di sub assembly yang pertama. Nanti kalau misalkan dia punya sub assembly lagi, dia akan bikin lagi 0101. Nanti sub assembly ini punya komponen lagi nggak? Nah, dia misalkan punya komponen lagi, baru nanti partnya yang terakhir ini. Jadi ini kebetulan ada 4 level yang dibikin ya, 4 level yang dibikin. Dan untuk penomorannya memang dimaksimalkan satu assembly itu hanya punya 100, kurang dari 100 part. Tapi kalau misalnya kawan-kawan mau atur misalkan nih satu assembly itu bisa 1000 ya, kita bisa atur lagi penomorannya. Jadi kita bisa lakukan customize sesuai dengan skema yang kita sepakati. Oke, ini sistem penomorannya kawan-kawan, terstruktur dengan rapi. Nah, tutup dan nah misal kita buat gambar kerjanya. Saya tinggal buat gambar kerja menggunakan base. Ambil tampak depannya dulu misalkan. Nah, skalanya kita ambil 1:100. Oke, susun. Kalau sudah oke. Sudah. Nah, baru kita lakukan proses pembuatan part list. Kita klik part list. Klik. Ini part listnya saya ambil yang standar, sudah standar iDraft. Oke. Kelewatan. Nah, di sini kawan-kawan. Ya. Nah, untuk yang ini bisa kita gantinya dari mana? Misalkan kita ganti P2001 strip 000. Jadi ada 8 tuh. Gantinya di sini. Kalau yang untuk main assembly-nya atau GA-nya.
project, nih di part number sini. Ini bisa kita ganti, ini kita pindah dulu description-nya. Sini. Baru ini kita ganti P2001 strip 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah. Apply. Oke. Ya, nah di sini. Jadi nomor gambarnya dia masuk di P2001. Kemudian ini yang untuk GA-nya. GA-nya kita ambil yang digitnya kita bikin 0 semua. Nah, di sini baru untuk penomorannya gimana nih? Bukan untuk penomoran, sorry, untuk proses detailingnya. Nah, ini kan ada misalkan item 1. Item 1 itu part numbernya P2001. Item 1 yang mana sih? Oke, kita ambil yang auto balon aja deh. Biar cepat. View. Saya pilih ini, kemudian saya ambil yang vertikal. Select placement-nya. Saya taruh sini aja. Oke. Nah ini, nomor 1 ini. Nomor 1 yang ini. Ya, yang untuk scraper-nya misalnya. Nah, nanti kita bisa buat sheet baru. Sheet baru. Kita base. Ambil di subassembly. Jadi namanya, scraper. Scraper itu adanya di sini tuh. Ini. Saya open. Saya ambil tampak depannya dulu. Skalanya bukan 1:100. 1:100 biar masuk. Ini. Kemudian bikin tampak atas, bikin tampak samping. Nah, kalau sudah oke. Ya. Nah, di sini nanti judul gambarnya, ini kepanjangan nih judul gambarnya. Judul gambarnya kepanjangan. Saya buka dulu. Tahu caranya gini juga bisa. Ya. Caranya misal ini saya buang dulu, saya delete dulu. Saya delete. Nah, cara pembuatannya kita juga bisa lakukan seperti ini. Misalkan ini untuk P2001. Kita boleh klik kanan open. Nah, pada saat posisinya terbuka gini, ya. Pada saat posisinya terbuka, kita lihat di sini. Propertiesnya, project. Nah, projectnya untuk part numbernya dia langsung ada di sini. Misalkan ini kita rubah deh deskripsinya kepanjangan. Misalkan namanya AST aja. Ya, AST sedimentation tank. Seperti ini. Nah, biar lebih ini aja. Biar lebih pendek. Oke. Baru kita sini, kita boleh lakukan base. Nah, kita bisa ambil tuh. Ya. Komponen yang lagi terbuka. Kita ambil front view-nya dulu, tampak depan sesuai kaidah first angle projection. Ini. Jadi saya letakkan di sini. Oke. Projected 1 2. Create. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ya, baru kita ambil part list-nya. Misalkan annotate, part list, klik, oke. Ini diambil berdasarkan idraf punya. Baru kita letakkan di sini. Nah, di sini komponen yang sudah standar dia langsung terdeteksi. Ya, ini boleh kita geser. Oke. Lihat di sini. Langsung terdeteksi part numbernya P2001. Nah, kalau misalkan dia punya anakan lagi, dia bilang tuh si drawing number sekian P2001 strip 0102 dan seterusnya. Seperti itu kawan-kawan, untuk proses manajemen
gambar menggunakan Autodesk Inventor. Terima kasih.